Lama tidak muncul, penyanyi era 80-an Teti Manurung terserang demam kabar perceraian yang belakangan ini marak menjangkit selebritis kita. Berbeda dari Sari Kuswoyo dan Itje Trisnawati, kabar tidak sedap yang menimpa rumah tangganya ini memang benar-benar hanya kabar burung. Teti Manurung yang kami temui di rumahnya membantah kabar tersebut. Ia memang pernah mendengar kabar seperti itu sebelumnya. Tapi hingga saat ini, rumah tangganya baik-baik saja. Itu gosip dari mana sih? Artis dangdut Itje Trisnawati kali ini membawa berita. Kabarnya setelah menyelesaikan masalah hutang piutang suaminya Edi Sud, sekarang ia mengajukan gugatan cerai. Keretakan rumah tangga juga dialami oleh mantan penyanyi cilik Sari Kuswoyo yang telah menjalani sidang pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mari kita ikuti kelanjutan kabar ini dalam tayangan berikut. Dulu rumah tangga Edi Sud dan Itje Trisnawati pernah dikabarkan telah bercerai. Ketidakmunculan keduanya di layar kaca semakin menguatkan kabar tidak sedap itu. Tapi siapa yang mengira kalau di tengah gelombang tidak sedap itu, Edi Sud dan Itje justru tengah bahu-membahu saling memberikan dukungan kepada masing-masing pasangan yang sedang berjuang melawan penyakit. Saat penyakit telah terobati dan persoalan hutang piutangnya terlunasi, keduanya baru muncul di layar kaca dan menceritakan pengalaman hidup mereka. Dan ini jawaban keduanya atas kabar keretakan rumah tangga mereka yang kami liput akhir tahun 2002 yang lalu. Saya sampai detik ini bisa mendampingi suami saya tercinta. Mudah-mudahan selamanya seumur hidup saya, dia jadi suami saya dunia akhirat. Amin. Pak ya? Itulah istri saya yang mungkin banyak berita yang mengatakan katanya cerai ini itu kan dengar semua sendiri. Tapi alhamdulillah kami makin akrab. Semua itu karena Allah. Kabar ketidakharmonisan pasangan yang berbeda usia 25 tahun ini kembali mencuat. Kali ini Edi Sud dan Itje tidak dapat membantahnya. Senin lalu, tepatnya pada tanggal 25 Agustus, Itje Trisnawati telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sayangnya Edi Sud dan Itje belum dapat berkomentar karena keduanya sedang berada di kota Solo. Tetapi pernyataan pengacaranya, Hiu Hindiana SH dan putra pertama Edi Sud dan Itje Trisnawati yang bernama Eka menguatkan kabar tersebut. Ibu Ice dan Pak Edi tidak ada di rumah. Saya di sini hadir untuk memberikan support buat Eka dan please itu teman-teman juga bisa ngerti. Pendaftaran kemarin tanggal 25 Agustus 2003 ini. Untuk masalah perkara sidang berdasarkan hukum acara perdata tentu terhitung dari 30 hari sejak saat pendaftaran. Kabar yang beredar, masalah ekonomi menjadi alasan utama gugatan cerai Itje Trisnawati terhadap suaminya. Tapi soal materi gugatan, Hiu Hindiana SH tidak mau banyak berkomentar. Masalahnya saya belum bisa bicara terlalu panjang lebar karena perkaranya juga baru saja didaftarkan dan materi belum lagi dibuka di Pengadilan Agama. Nah mungkin nanti kita bisa menjelaskan pada saat sudah sidang dibuka itu aja. Menurut Hiu, keputusan untuk perceraian ini atas kesepakatan bersama. Meski begitu, keduanya tetap tinggal dalam satu rumah dan menyelesaikan persoalan ini dengan kepala dingin. Mereka baik saja, masih dalam keadaan satu rumah dan pada saat ini beliau sedang berada di luar kota untuk mengikuti medical check up secara rutin. Satu lagi rumah tangga selebritis yang diambang perceraian. Kali ini menimpa rumah tangga mantan penyanyi cilik Sario Kuswoyo dan Rahmat Ashari yang telah dibina selama 5 tahun. Senin lalu proses perceraiannya mulai disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada persidangan pertama itu, baik Sari Kuswoyo maupun pihak tergugat hadir di pengadilan. Sayangnya Sari Kuswoyo menolak untuk berkomentar soal kemelut dalam pernikahan keduanya itu. Untuk menjawab rasa ingin tahu pemburu berita, ia melemparkan masalah ini kepada pengacaranya Sukatijo SH. Sidang kemarin adalah acara pembacaan gugatan, kemudian diberikan waktu 2 minggu dari majelis hakim, itu adalah untuk perdamaian, di samping pihak tergugat untuk mempersiapkan jawabannya secara tertulis yang akan disampaikan apabila sudah siap itu nanti tanggal 8 September 2003. Terjadi percocokan itu betul memang. Itu salah satunya. Ya itu aja. Jadi yang tertekan sebenarnya diputarbalikkan sama dia. Saya yang tertekan, dia yang mengatakan dia yang tertekan. Apanya yang saya tekan, ya kan?
ke dianya. Menurut pengacaranya, ketidakharmonisan ini sudah dirasakan Sari Kuswoyo sejak awal bulan April yang lalu. Kepada Sukatijo ia mengaku, keutuhan rumah tangganya itu sulit untuk dipertahankan lagi. Tidak jelas apa yang menjadi pemicunya, tapi yang pasti keputusan untuk bercerai dirasakan sebagai penyelesaian terakhir. Ya, persisnya dari awal tahun 2003 ini menghubungi saya, ya intinya konsultasi mengenai masalah rumah tangga. Ya saya sebagai pengacara tentunya kan tetap kami berikan suatu advice, suatu nasihat yang sekiranya memang bisa untuk menyatu kembali, untuk rukun kembali, alangkah lebih baiknya. Namun Mbak Sari tetap bertetap bahwa ingin mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan meminta kami untuk mendampingi atau mewakili. Tanya Sari dulu lah. Ya dia masih mau kompromi sama saya. Kalau dia udah nggak mau, kita bisa secara baik-baik lah. Asal jangan seperti begini caranya. Iya dong. Mau lari dari tanggung jawab. Ini dia lari dari tanggung jawab. Anaknya gimana? Iya dong. Cuman dilahirkan aja anaknya. Pemirsa, inilah sebuah kabar menarik yang kami persiapkan hanya untuk Anda. Lama tidak muncul, penyanyi era 80-an Teti Manurung terserang demam kabar perceraian yang belakangan ini marak menjangkit selebritis kita. Berbeda dari Sari Kuswoyo dan Itje Trisnawati, kabar tidak sedap yang menimpa rumah tangganya ini memang benar-benar hanya kabar burung. Teti Manurung yang kami temui di rumahnya membantah kabar tersebut. Ia memang pernah mendengar kabar seperti itu sebelumnya. Tapi hingga saat ini, rumah tangganya baik-baik saja. Itu gosip dari mana sih? Ya, emang selama karir saya itu kayaknya aku nggak pernah kena gosip ya. Kalau gosip-gosip biasa ini rumornya kayaknya seperti gelombang laut saya dengar. Itu gosip dari mana lagi? Kalau di rumah tangga saya sih biasa adem ayem aja ya. Nggak ada ya, saya nggak cerai loh atau bakal mau cerai itu belum ada ya kepikiran ya. Memang saya itu jarang berduaan dengan suami atau kita itu punya waktu yang sangat terbatas ya. Kalau kabar yang menyebutkan ia dan suaminya pisah ranjang, Teti Manurung tidak membantahnya. Marihot Sibarani suaminya memang seringkali bepergian keluar kota tanpa dirinya dan putra sematawayang hasil pernikahan mereka. Tidak hanya pisah ranjang, keduanya pun seringkali pisah rumah. Tapi lagi-lagi bukan karena rumah tangga yang telah terbina selama 10 tahun itu sedang tidak harmonis. Pisah sih enggak ya, memang tidak ada masalah juga, memang kami jarang ketemu karena dia itu suka dinas keluar kota 1 minggu itu bisa 3 kali, bisa 4 hari, nah bisa 5 hari. Nah lagi-lagi pisah-pisah gitu mungkin orang dikiranya ya pisah rumah gitu kali. Pemirsa, kekompakan di antara Berta dan teman-temannya saat mendirikan sekolah vokal sudah tidak ada lagi. Karena merasa sudah tidak mempunyai satu visi, akhirnya ia mendirikan sekolahnya sendiri. Tapi sayangnya namanya masih dipakai sebagai pengajar di dalam sekolah itu. Untuk urusan olah vokal, nama Berta bisa dijadikan jaminan mutu. Tidak heran kalau namanya tetap dicantumkan sebagai salah satu staf pengajar sekolah musik di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan, meski ia telah lama keluar dari sekolah musik tersebut. Kecewa pastinya begitu. Secara tidak langsung ia merasa terlibat tindakan penipuan terhadap calon siswa yang akan berlatih olah vokal di sana. 5 kali saya dapat telepon, bukan telepon gelap, telepon terang-terangan dari murid yang sudah dijanjikan dapat Berta, ternyata nggak dapat Berta sama sekali. Terus suatu saat ada krunya Warna, istilahnya teamworknya Warna, itu telepon saya, Berta, saya dengar ada beberapa orang yang komplain karena udah bayar mahal-mahal ternyata nggak dapat kamu gitu. Terus Baby Romeo juga bilang, Bert kamu ini diomongin orang udah berjuta-juta bayar nggak dapat Berta juga gitu. Belum selesai masalah satu, masalah lain sudah menghadangnya. Ia dikejar-kejar oleh penagih hutang. Beberapa hari ini saya diintimidasi, diteror terus sama debt collector karena salah satu dari staf di Prapanca yang TSB itu sepertinya punya tanggungan untuk kredit card gitu. Dan mungkin karena apply-nya mungkin pakai nama Talenta Suara Berta sehingga saya yang dikejar-kejar. Waduh, saya dibilang yang ibu saya melahirkan saya nggak pakai berdoa lah, yang segala macam. Saya pagi-pagi bangun tidur dibinatang-binatangin gitu. Terus kalau yang kemarin lebih parah, saya janji mau dibunuh sekeluarga.
Kepada penagih hutang dan pemilik hutang yang mengkaitkan namanya, ini pesan Berta untuk Anda. Anda yang merasa debt collector telepon ke rumah saya, tolong, saya tidak punya tanggungan apa-apa, saya nggak punya utang. Jadi tolong jangan menteror-teror saya seperti itu.